kita pindah ke masalah masjid tadi yang Pak Haji bilang gitu kan. Waktu itu Ustaz Muhammad kan sudah mengatakan bahwa kita perlu masjid. Kemudian di Kesunean sudah ada tajuk yang dimanfaatkan. Tentunya untuk perluasan jamnya kita butuh masjid yang lebih apa ya, representatif lah. Ya betul. Jadi informasi dari almarhum bahwa betul. Jadi dalam rangka pengembangan jamnya itu butuh ekspansi ya. Kebetulan ada tokoh juga dari Cianjur ya, Pak Haji Maksum ya. Kalau tidak salah beliau itu beliau hadir di kota Cirebon karena beliau menjabat kepala kantor Departemen Tenaga Kerja. Nah itu Bu. Jadi beliau kebetulan orang Persis di Cianjur. Nah beliau mencari Persis di Cirebon ketika beliau menjabat itu. Ketemulah di Lemah Wungkul, kemudian ketemu ya dengan Ustaz Muhammad, Allahu yarham, ngobrol dari situ. Nah dari situlah Pak Haji Maksum menyampaikan, Persis tidak, kalau mau berkembang coba bangun lagi fasilitas di tempat lain. Maka dibentuklah panitia itu Bu. Jadi tempat belum ada, sudah dibentuk panitia, sudah dibuat proposal. Itu tauhid. Iya, karena itu tuh. Nah itu luar biasa karena tauhidnya kuat gitu kan. Yakin bahwa rencana ini selama dimusyawarahkan, kemudian disusun rencana itu dengan proposal, kemudian diikhtiarkan disebarkan ke kaum muslimin, ke para agniya gitu kan. Dan betul akhirnya ketemu, berhasil itu ceritanya di Jalan Jenderal Ahmad Yani itu Bu ya, yang dulu mah mungkin ada istilah orang Cirebon tuh alas roban. Iya, alang-alang di situ kan sepi ya Bu, daerah persawahan ya, Iya, sawah kan, kanan kiri jalan itu sawah. Pemiliknya orang Arab juga. Namanya itu Pak Haji Aziz kalau tidak salah. Pak Aziz Basalamah ya. Ditemui lah oleh panitia. Waktu itu beliau kalau nggak salah punya apotek Azimat. Punya apotek. Apotek Azimat ya, di Lawanggada. Dan ramai banget apoteknya tuh. Nah itu panitia menemui beliau. Ya dilaksanakan lah ya pembangunan dari mulai tahap pondasi sampai terus bisa berdiri ya dari cerita-cerita para pelaku sejarah kan masih ada yang hidup juga nih, Pak Kudin, Pak Pak Solihin, panitia itu pelaku sejarah ya. Ya masih banyak pelakunya. Harus dikonfrontir lagi nih Pak. Harus ya. Nah itu akhirnya terwujud ya. Mungkin ada satu lagi yang hanya diketahui oleh Bapak. Waktu itu Pak Ustadz Aziz itu sudah menawarkan sama Bapak tuh istilahnya akan diwakafkan tanah. Bapak tenang aja, pokoknya Bapak di sini khotib, terus imam ya. Terus nanti saya akan bangun apotik, saya akan bawa dokter gitu. Ya kalau begitu kita ini ke Persis langsung ke bagian wakaf Persis. Cuman mungkin Ustadz Aziz itu karena beliau adalah dari jemaat tabligh ya. Jadi kalau Bapak tuh ke organisasi, tidak mau secara pribadi gitu. Sampai Pak Aziz itu mengurungkan yang tadinya mau nyumbang sekian dikurangi gitu kan. Gitu. Nah itu. Jadi awalnya memang Pak Aziz itu berniat mewakafkan untuk Ustadz Muhammad. Cuma Ustadz Muhammad karena beliau adalah orang struktur di Persis, maka harus ke Persis. Gitu. Akhirnya dikurangi jumlahnya sampai akhirnya yang sisanya itu kan ditebus rame-rame itu sama jamaah yang siapa yang berapa meter kan gitu kan. Nah, dari Ustadz Aziz tuh ya sampai Ibu Nisa juga mau dikuliahin kan, cuman karena keburu nikah. Mau kuliah katanya, udah masuk, nanti semuanya biaya dari beliau gitu. Karena keburu ketemu jodoh. Masjid katakanlah selesai nih dibangun nih. Sekarang masjid itu bernama Masjid Al-Hikmah di Jalan Ahmad Yani. Dan kalau kita lihat pembangunannya sekarang udah luar biasa, sudah ada sekolah dari mulai daycare, TK, SD, SMP, alhamdulillah sudah terbangun di situ. Nah, Pak Haji sebagai orang yang katakanlah tahu barangkali mendengar cerita Ustadz Muhammad, itu gimana perkembangannya dari mulai pembangunan sampai dengan sekarang? Pasca ya pembangunan
berhasil ya Bu ya. Pada saat itu yang saya dapat informasi ya Bu, jadi secara organisasi pimpinan cabang Persis Cirebon itu mencari ya. Nah ini siapa nanti yang menunggu masjid gitu ya? Nah, siapa nih nanti yang mengelola masjid gitu ya? Nah akhirnya ya Ustaz Muhammad juga ya kembali diserahkan kepada Ustaz Muhammadnya untuk mengelola masjid itu, menempati beliau di situ ya. Jadi satu keluarga Ustaz Muhammad dengan keluarganya pindah untuk menempati di ruangan yang disiapkan ya Bu ya. Tapi dari situlah ya kemudian ada perkembangan signifikan itu secara jamiah ya, secara jamiah. Nah, kemudian tadinya hanya satu PC ya, PC Persis Cirebon. Nah, kemudian dipecah PC Persis Lemahungkuk dan PC Persis Harjamukti ya. Itu juga berkat kehadiran yang generasi-generasi berikutnya ya, yang muda-muda itu ya, bergabung itu. Bisa informasi dari dari Ustaz Muhammad itu Yarham, bergabung Pak Dirja, Pak Uci Sanusi, Pak Solihin itu kan pada saat itu hadir ya, yang muda-muda. Kemudian menyusul juga yang Ustadz ya, Ustadz Tatang Abdul Fatah, Ustadz Tatang Nur ya. Nah itu Ustadz Tonari juga Ustadz Tonari ya, Ustadz Tonari bergabung. Nah itulah yang akhirnya ya berkat ini beliau nih, jadi beliau memang seorang organisatoris juga, terbukti tadi ya dari pemaparan Ibu bahwa ketika Pak Haji Aziz Basalamah ingin mewakafkan seluruhnya, beliau mengarahkan ke pimpinan pusat itu betul memang, betul ya. Tetapi rupanya tidak mau wakaf secara pribadi. Ya ternyata ketika ada persoalan lain, ternyata Pak Haji Ustaz Muhammad tidak ingin bahwa wakaf itu secara pribadi, maka Pak Haji Aziz ada pertimbangan lain ya, jadi yang semula mungkin silakan saya wakafkan di 3.000 meter persegi kan, hanya karena ada alasan Pak Ustaz Muhammad itu ingin silakan di secara administrasi diselesaikan lewat pimpinan pusat. Akhirnya tidak semuanya ya Bu, jadi wakaf itu mungkin hanya masjid saja ya waktu itu ya, masjid saja. Kemudian untuk tanah sekolah itu yang sisanya sekolah itu loh Pak, dari sekolah itu sepanjang itu berapa ratus meter sekarang itu ya berdiri sekolah ya, sekolah itu, nah itu mah akhirnya dijual ya, jadi kita ke anggota ya, ditawarkan diwakafkan secara per meter. Diwakafkan secara per meter ya Pak. Ya saya kira itu ya, jadi langkah-langkah yang diambil oleh Ustaz Muhammad Allahyarham pasca beliau dilantik menjadi ketua PC Persis Cirebon itu, jadi secara langkahnya secara organisasi gitu ya. Meskipun rentang waktunya agak panjang nih ya, untuk sampai bisa berdiri Masjid Al-Hikmah ini kan. Betul ya. Lumayan agak lama. Betul ya, itu karena memang keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya dana ya. Nah itu, jadi alhamdulillah meskipun pelan tapi kan insya Allah ya pasti sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya ya. Berdiri megah di komplek SD IT Al-Hikmah itu ya. Kemudian di PC Lemahungkuk juga artinya sudah representatif juga ya, sudah ada 2 lantai di bawah masjid, di lantai 2-nya untuk kegiatan belajar mengajar ya, madrasah diniyah. Nah itu jadi ketika Ustadz Muhammad pindah ke Al-Hikmah, ke Ahmadiyan itu berarti rumah yang ditempati dulu itu sekarang dijadikan masjid itu ya? Oh iya, gitu ya. Diwakafkan itu ya Bu ya? Ya enggak, jadi waktu itu sih tanahnya sudah punya yang Pak Arma gitu ya. Yang bertiga itu Haji Aliman sama Pak Ronggo. Jadi bagian dari tajuk tadi ya? Langsung membangun Bapak itu. Bangunannya. Bangunannya. Masya Allah. Nah, sekarang ini masjid di Lemahungkuk sudah besar ya Pak Haji ya? Sudah besar, sudah nyaman, representatif. Di atas ada kelas untuk ada kelas, ada ruangan lah untuk kelas gitu, walaupun tetap akses masuknya satu orang satu motor. Salahnya dulu waktu dijual tuh harusnya minta jalan ya buat masjid ya, nggak ada kepikiran. Mudah-mudahan nanti ke depan, saya sih berharap di Lemahungkuk itu Pak Haji, yang depan itu
kena oleh kita lah. Mudah-mudahan insya Allah ya. Iya, harus Jadi terus berdoa ya. ya, jadi si masjid itu nggak ada di dalam lagi seperti sekarang gitu, bisa terlihat terakses dari luar langsung dari Betul, pinggir ya. jalan besar gitu lah. Iya. Selanjutnya gini Pak Haji ya, dengan perkembangan Jamiah Persis sampai dengan saat ini, Iya. kalau dulu hanya 2 cabang, Lemah Wungkuk dan Harjamukti, sekarang ini kan sudah ada beberapa PD, beberapa PC juga kan. Nah itu saya yakin di situ ada peran Pak Haji, karena Pak Haji memang sudah aktif lama di Persis. Nah, emang nggak dieksplor Pak Haji untuk pembentukan cabang-cabang tadi. Iya, iya Bu. Jadi semenjak 2006 ya saya menjadi pimpinan cabang Lemah Wungkuk. Nah itu kemudian ada ya semacam keinginan ya pengembangan. Jadi keinginan pengembangan itu ada. Nah itu yang saya ikuti. Kemudian ada arah pengembangan ke daerah Cirebon paling timur ya. Nah itu di daerah, tepatnya sih daerah Pasaleman ya, Desa Cilengkrang, itu di situ ya. Nah di situ tuh karena banyak apa jamaah simpatisan ya, jamaah simpatisan sebelumnya banyak dari Muhammadiyah juga itu, simpatisan yang sering mengikuti ya Bu ya, pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Ustaz Muhammad khususnya itu ya. Bahkan Ustaz Muhammad juga sering diundang sana Bu ya, beberapa kali. Nah dari situlah, nah itu saya katakan tadi di awal bahwa Ustaz Muhammad itu seorang organisatoris gitu ya. Beliau memahami betul bahwa perjuangan dakwah ini harus terorganisir. Nah untuk pengembangan itu maka yaitu beliau berinisiatif ya Bu. Jadi ketika itu beliau juga masih ada ya Bu untuk pembentukan PC di Pasaleman itu. Saya itu hadir betul, saya itu hadir mensupport ya Bu, mensupport juga pembentukan PC Persis Pasaleman ya di sana. Itu alhamdulillah sana akhirnya terbentuk pimpinan cabang. Nah, terbentuklah ya. Jadi pada saat itu sih masih 3 cabang. 3 cabang. 3 cabang ya. 3 cabang, jadi 1 PD. PD udah langsung terbentuk waktu itu ya? PD, iya, jadi PD pimpinan daerah itu, untuk membentuk pimpinan daerah itu dipersyaratkan terbentuk Minimal, 3 cabang, gitu ya. minimal 3 cabang. Sekarang sudah berdiri 2 PD, PD ya. PD Kabupaten dan PD Kota. Iya. Kemudian Pak Haji ini memegang jabatan Ketua PD Kabupaten. Iya. Ke PD Kabupaten sendiri punya beberapa cabang dan otonom gitu? Iya. PD Persis Kabupaten Cirebon itu 2012 ya Bu. Jadi dimekarkan ya. Jadi yang semula PD Persis Cirebon itunya kemudian dimekarkan ya menjadi 2, PD Persis Kota Cirebon dan PD Persis Kabupaten Cirebon. 2012 terbentuk PD Persis Kabupaten Cirebon. Itu ketua pertamanya Pak Haji Dulman ya, Pak Haji Dulman. Beliau menjabat sampai 2020. Nah kemudian 2020 sampai 2024 Mas Tony Halimi ya yang menjabat ketua PD. Kemudian 2024 pada saat musyawarah daerah ketiga, nah itu diamanahi saya Bu sebagai ketua PD Persis Kabupaten Cirebon. Nah, alhamdulillah memang sudah terbentuk 3 pimpinan cabang Persis di Kabupaten Cirebon, yaitu PC Persis Kedaung, PC Persis Gunung Jati, dan PC Persis Pasaleman. Nah, PC Persis Pasaleman ini akhirnya dimasukkan ke kabupaten karena Zonasi ya? Ya, posisinya memang di kabupaten. Di kabupaten. Nah, di kota sendiri juga sudah terbentuk 3 ya. Sekarang bahkan sudah 4, ada PC Persis Kesambi ya, yang itu baru terbentuk mungkin sekitar setahun yang lalu ya. Nah itu. Nah insya Allah di kabupaten sendiri semenjak saya diamanahi menjadi ketua PD, saya punya target insya Allah Desember, kalau tidak Februari tahun depan, Desember tahun ini atau Februari tahun depannya 2026 terbentuk PC Persis Weru gitu. Nah, di sana kan sudah ada simpatisan ya Bu, sudah ada simpatisan yang selama ini terus kita Weru itu Kleren ya?
Pleret ya? Pleret, Nurul Pleret. Nah kebetulan juga kan ada asatid ya dari kita, dari Persatuan Islam yang didatangkan dari Majalengka, malah itu aktif hadir. Nah, kemudian ya asatid kita juga ada Ustadz Abdul Fattah, Ustadz Syarif Nasrullah kadang mengisi pengajian di daerah Huruf nah di situ. Nah, itu terus kita bina. Insya Allah. Nah di bulan September ini juga Bu, insya Allah kami PD Persis Kabupaten Cirebon ini menyelenggarakan namanya Tafhim. Tafhim itu proses ya, jadi proses kewajiban secara administrasi sebetulnya untuk calon anggota. Cuma karena di Persis ini Bu, semenjak berdirinya Persis 1923 sampai sekarang, Persis sudah berusia 102 tahun, itu untuk masuk anggota Persis tidak pernah atau belum dilaksanakan melalui proses pengenalan itu dulu. Kalau di pemuda kan ada ya, di pemudi gitu kan ta'aruf gitu. Ta'aruf ya. Nah di Persis itu belum Bu. Padahal itu sudah ada di Qonun Asasi, Qonun Dahili. Nah tahun inilah itu jadi diwajibkan seluruh anggota Persis yang belum melaksanakan Tafhim ikut. Jadi meskipun dia itu senior, meskipun dia itu ketua PD, meskipun dia itu ketua PC, harus ikut, diwajibkan. Nah insya Allah nanti ketiga PC yang ada di PD Persis Kabupaten Cirebon itu melaksanakan Tafhim tanggal 28. Termasuk nanti simpatisan juga kita undang. Jadi memberi pemahaman apa itu Persis gitu kan, pengenalan apa itu Persis gitu. Itu sebagai langkah awal. Nah insya Allah sih dengan langkah-langkah seperti itu kita mengikuti instruksi dari pimpinan pusat, perkembangan jamiah dengan penambahan jumlah anggota, nah itu bisa terrealisasi ya Bu, terrealisasi. Meskipun tantangannya masih berat lah ya di Cirebon itu, yang kita rasakan masih berat ya, masih berat. Ya, itu sih Bu, perjalanannya sampai saat ini perkembangan Persis ya, di Cirebon khususnya. Nah oke Pak Haji, alhamdulillah ini sudah lama juga kita bicara ya, bisa ngobrol gitu. Nah ini closing statement nih Pak Haji ya, menurut Pak Haji ini apa pelajaran dan inspirasi terbesar yang bisa diambil oleh generasi penerus, maksudnya generasi muda di Persis ini, dan ada keterkaitan dengan sejarah perjuangan tadi? Bangga Pak Haji untuk closing statementnya. Iya jadi yang bisa diambil hikmah dari ya kita ya, barangkali kita generasi pelanjut, nah kemudian generasi setelah kita mudah-mudahan mereka juga artinya membaca ya, mengikuti perkembangan ini. Hikmah yang bisa diambil dari para pendahulu kita adalah pertama semangat ya Bu. Semangat itu ada karena memang tauhid mereka kuat gitu ya. Nah ini tauhid yang perlu ditanamkan gitu ya, tanamkan kepada kita ya, kepada masing-masing. Tentu kepada generasi setelah kita memang harus kita tanamkan tauhid. Perlu penguatan tauhid gitu ya. Nah kemudian perlu pemahaman tentang bahwa untuk menegakkan risalah Islam ini ya, risalah Islam ini, jadi bukan hanya kuatnya tauhid, tetapi juga harus disadari perlunya barisan gitu ya. Nah itu di Al-Quran sudah ada gitu ya, sudah ada barisan, tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, dengan individu, harus terorganisir, dan itu perintah juga gitu kan. Nah ini pemahaman ini juga harus kita tanamkan begitu ya kepada generasi ya, kepada generasi. Nah kemudian karena kuatnya ketauhidan, karena kuatnya pemahaman kejamiahan, maka diharapkan ini bisa memantik loh, ini bisa memacu ya generasi setelah kita, anak-anak kita gitunya, berarti bisa meresapi ya Bu, bisa meresapi bahwa untuk suksesnya dakwah, suksesnya penegakan
risalah Islam ini memang ya butuh perjuangan gitu ya, butuh kekuatan, dan kekuatan itu hadir ketika dalam hati kita sudah ada kekuatan tentang tauhid gitu ya, tentang tauhid dan pemahaman tentang perlunya pergerakan itu secara bersama-sama. Saya kira itu ya Bu, dua poin yang bisa digarisbawahi. Dan ya itu, jadi tadi bahwa generasi muda bacalah sejarah ya. Sejarah, jadi bisa memahami betul, karena Al-Quran sendiri juga kan ada rangkaian kisah ya. Kisah-kisah di samping ada juga perintah-perintah. Saya kira itu Bu. Ya. Sekarang tinggal Bu Dede nih, closing statement ini sebagai putra pelanjut pewaris dakwah. Risalah Nabi ya. Pertama risalah Rasulullah yang istilahnya kewajiban kita untuk melanjutkannya. Apalagi kita juga bakti saya kepada orang tua. Jadi melanjutkan cita-citanya, melanjutkan jalan dakwahnya. Ya, saya bisa, kalau saya pikir itu seperti zaman Nabi Muhammad itu, zaman dahulu itu diwajibkan perang, ya, karena waktu itu memang perang ya untuk menegakkan tauhid itu. Di sini kita berorganisasi itu sama saja dengan berjihad, ya, sama saja dengan berjihad. Kita memberikan jiwa kita, harta kita, tenaga kita untuk fisabilillah. Apa fisabilillah itu? Yaitu melalui Persis kita membumikan Quran dan Sunnah, terutama kita di Cirebon ya. Terutama di Cirebon. Jadi jangan dianggap sebagai organisasi itu hanya sebagai tempat untuk hanya kumpul-kumpul saja gitu. Jadi punya niat itu untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi zaman sekarang itu banyak hadir lebih banyak lagi seperti ajaran-ajaran yang sepertinya sunnah ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Nah, disinilah kita pesannya untuk generasi Persis yang akan datang. Itulah kita ikut perintah Allah, kita berkorban dengan jiwa, tenaga, pikiran, dan seluruhnya apa yang kita miliki untuk nomor satu yaitu untuk Al-Quran, untuk Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan dakwah Persis, Jamiah Persis. Hebat banget nih closing statementnya dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu cantik dan soleha, apa kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Bahwa ternyata memang di balik suami yang sukses ada istri yang mendukung penuh segala kegiatan suaminya. Kalau kita tarik sejarah Ustadz Muhammad, Allahu yarham, bahwa beliau fokus berdakwah, menegakkan Al-Quran dan Sunnah, ada Umi di belakangnya, istri beliau yang mendukung kegiatan ekonomi apapun dilakukan. Begitupun dengan kita para persistri, para ibu-ibu cantik dan soleha, tentunya selain kita sebagai istri yang melakukan tugas ke rumah tanggaan di rumah, tentu kita bisa melakukan hal lain. Selain kita nanti aktif di organisasi di Persistri untuk tetap berdakwah, tetap mencari ilmu, dan juga kita mendukung suami kita. Ya, apapun bentuk dukungannya, baik berupa dukungan moral maupun spiritual. Dan yang terakhir, jangan lupakan jas merah. Apa jas merah? Jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu yang bisa memotivasi kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Kalau dulu sudah baik, kita lebih baik. Kalau dulu kurang baik, kita akan menjadi baik. Jangan lupakan jas merah. Demikian obrolan kita pada pagi hari ini, ibu-ibu yang cantik dan soleha. Selanjutnya kita mungkin akan bertemu pada podcast yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.